dari RKJM. Perlu saya tekankan kembali, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rukaya bahwa kepala sekolah itu harus melaksanakan tugas di dalam pengelolaan sekolah. Untuk bisa mengelola sekolah dengan baik, maka kepala sekolah harus membuat yang namanya rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah itu diantaranya adalah terdiri dari RKJM, RKT, RKAS, dan lain sebagainya. Itu bagian yang utama yang harus dikerjakan oleh kepala sekolah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan RKS, ya, jadi RKS itu lingkupnya berarti lebih luas kalau dibandingkan dengan RKJM, karena RKJM merupakan bagian dari RKS itu sendiri. Sehingga panjenengan jangan bingung, ya, bagaimana hubungan antara RKT, RKJM, RKS, dan RKAS. Ini pasti ada hubungan yang saling terkait, saling mendukung. Jadi tidak bisa dilepas, kedua tersebut. Sampai pada saat ini pasti setiap sekolah itu mempunyai yang namanya RKJM. Entah RKJM-nya itu adalah hasil fotokopi atau mungkin perbaikan atau pengembangan, bisa saja terjadi. Tetapi paling tidak setiap satuan pendidikan itu adalah punya yang namanya RKJM. Karena RKJM itu sebagai acuan yang harus digunakan oleh kepala sekolah dalam kurun waktu 4 tahun untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Berkaitan dengan masalah RKT ini sebagai bagian dari RKJM, maka ibu bapak harus memenuhi ketentuan-ketentuan bagaimana RKT yang baik itu. Sebetulnya kalau panjenengan itu sebagai kepala sekolah, entah itu lama atau baru, kalau kepala sekolah sudah yang lama itu sudah pernah mendapatkan, tetapi melalui kegiatan penguatan kepala sekolah. Tetapi kalau kepala sekolah yang baru, mereka mendapatkan materi ini adalah melalui juga calon kepala sekolah. Jadi yang berada di ruangan ini berarti sudah mempunyai bekal, walaupun mungkin ketika mengikuti panjenengan belum maksimal, ya, atau bahkan mungkin sampai saat ini mungkin lupa semuanya. Karena apa? Biasanya orang itu ketika sudah mendapatkan di sana, orientasinya itu hanya orientasi saya bisa lulus dalam mengikuti Pak. Itu sebagai besar adalah itu. Tetapi setelah kembali ke satuan pendidikan, mereka dada. Lebih-lebih panjenengan sudah disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak ada hentinya. Itu akan membuat panjenengan semakin lupa, semakin mengesampingkan, sehingga profesionalisme sulit untuk bisa diwujudkan. Ini yang terjadi ibu bapak semuanya. Sebab yang namanya ilmu di sana ketika mendapatkan itu harus diterapkan. Ketika diterapkan berarti di sana panjenengan akan mendapatkan suatu, ya, hambatan-hambatan itu pasti. Permasalahan pasti ketika panjenengan menerapkan. Tetapi kalau panjenengan tidak menerapkan atau mungkin hanya memberikan ini kepada OPS begitu saja, ya panjenengan tidak akan mendapatkan pengalaman yang baru, tidak akan mendapatkan masalah yang baru. Sebetulnya di sana banyak sekali masalah-masalah, ya. Sebagai contoh adalah dari RKT itu sendiri. Nah, RKT di sini itu terdiri dari beberapa bagian. Ya. Pertama adalah bagian cover dulu, ya, terus dinaikkan Bu, diklik sampingnya itu bisa naik.